yang kami hormati, kami muliakan Badan Kemakmuran Masjid Al-Mu'taqi, Kota Medan, Sumatera Utara. Para alim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, subuh ini, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Allah kumpulkan kita. Pertama, hari ini merupakan hari yang terakhir, tanggal 30 Syawal 1445 Hijriah. Hari ini juga secara nasional kita tanggal merah. Kalau tidak salah, peringatan kenaikan Isa al-Masih. Itu betul. Kalau kenaikan betul, karena dia dinaikkan, bukan mati disalib. Saya pernah mengatakan jangan bilang kenaikan Yesus Kristus, kenaikan Isa al-Masih. Karena yang naik Isa, bukan Yesus. Yesus itu Tuhannya Kristen, laku didukung. Mesti bedakan Joni di Medan dengan Joni di Tebing Tinggi, pasti beda. Walaupun sama-sama dari Sumatera Utara. Visual daripada Al-Masih, baik dalam bentuk gambar maupun foto, sulit dihadirkan. Artinya Nabi Isa itu tidak ada bentuk baik dalam bentuk gambar maupun foto. Dan itu bukan Yesus. Kalau Yesus, mohon maaf, jangan dihina, karena itu Tuhan Kristen. Sana milik kalian. Tapi kalau sudah bicara Isa al-Masih, itu adalah milik umat. Begitu. Nabi yang keberapa itu al-Masih itu? Nabi yang ada susunan Islam atau tidak? Ada enggak? Keberapa Bu? 24. 25? Yang menyampaikan Nabi Muhammad, Nabi siapa? Oh, ada ya, saya baru tahu. Yesus Kristus bukan. Yesus Kristus itu punya salib, punya gereja. Apapun mereka bicarakan, mau dia disalib, mau dia dibunuh, urusan mereka. Artinya waktu dia digantung di kayu salib, itu urusan mereka. The Passion of the Christ, penderitaan Kristus. Itu yang orang Yahudi tidak terima. Agama Yudaisme menolak itu. Mereka juga menolak kehadiran Yesus Al-Masih atau Isa al-Masih. Tapi ketuhanan Yesus Kristus itu jangan juga ganggu, itu Tuhan mereka. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan Kristen. Diambil dari bahasa Yunani, Greek, alfa, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, nu, omikron, pi, psi, terakhir omega. Nah, di ayat abjad itulah bahasa Greek Yunani dialih bahasakan dari bahasa Lesos Christos, Dewa Kesuburan. Maka muncullah istilah Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Pertanyaannya, adakah nabi dari Yunani? Semua nabi itu berasal dari Inan. Tahu Inan? Yaman. Hanya satu nabi dari Mekah, baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hanya satu dari Mekah, Ahmad bin Abdullah, anak Abdullah, sosok anak pedagang
ibunya adalah Siti. Amin. Anak yatim piatu dinubuatkan dari rentang kitab ke kitab, nabi ke nabi, dan terakhir nabi yang paling terakhir yang mengatakan dia akan datang 578 tahun sebelum datang nabi ini. Difirmankan dalam Quran surah As-Saff, min ba'di ismuhu Ahmad, oleh Nabi Isa alaihi. Sampai di situ ceritanya. Jadi yang mengatakan min ba'di ismuhu Ahmad itu adalah Nabi Isa. Berarti hari ini betul peringatan kenaikan Isa. Dia yang peringati. Bagaimana mungkin? Coba Nabi itu Nabi orang Israel. Nabi orang Israel tiba-tiba jadi Tuhan. Itu Nabi orang Israel. Israel sendiri menolak Isa. Al-Masih ditolak dengan ibunya, nggak boleh masuk ke tanah Yerusalem. Tinggallah Al-Masih dan ibunya di Gunung Libanon sampai meninggal dunia Maryam di Gunung Libanon karena berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi orang Arab dan Nabi orang Israel ditolak orang Israel, diambil oleh Kristen, dijadikan sebagai Tuhan. Bagaimana caranya menutupi kamuflase dusta dan kebohongan ini? Robah nama dia. Robah nama dia. Begitu. Kalau sekarang nggak boleh, teknologi canggih. Begitulah kira-kira Isa, Nabi Isa. Dirubah namanya, semua dirubah identitasnya, sampai bahasanya dirubah. Inilah permainan ahli kitab. Bible, New Testament mereka rubah jadi Injil. Taurat mereka rubah jadi Injil. Ibu bapa orang Islam percaya itu Injil, sampai dijadikan materi ujian dalam sekolah di departemen agama. Multiple choice. Esai. Pertanyaan. Kitab suci orang Kristen. A. Taurat. B. Injil. C. Zabur. D. Quran. Kitab suci orang Kristen. Siapa jawab Zabur, salah. Tapi siapa jawab Injil, benar. Saya bilang anak saya, jangan jawab semua nak. Nanti saya salah Pak, nggak apa-apa kau salah. Dan beri kau benar di hadapan Allah. Injil itu kitab orang Islam. Diturunkan di bulan Ramadan, malam ke-18 Ramadan. Semua kitab diturunkan pada malam Ramadan. Ramadan pertama suku Ibrahim. Ramadan kedua 700 tahun kemudian, malam ke-6 Ramadan adalah Taurat Musa di Gunung Sinai. Jadi semua itu saya tahu sampai terakhir digenapkanlah Al-Furqan, malam Baroah 27 Ramadan. Baru disempurnakan menjadi Al-Furqan, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 30 hari kita puasa kemarin. Sempurna Islam ini. Agama yang paling suci, agama yang paling sempurna, agama yang paling benar. Al-Islamu ya'lu wa la yumla alaih. Agama Islam, agama paling tinggi. Eropa, Amerika, Asia, giliran sekarang ini yang berlomba-lomba masuk Islam adalah saudara-saudara kita di Jepang. Jepang itu paling banyak orang masuk Islam. Kawan saya Haji Lukman di Pekanbaru, dia telepon saya, Ustaz, ente khutbah di Jepang, khutbah Idul Adha. Tuh, enggak, saya enggak mau kemana-mana, saya sakit, saya bilang. Enggak, nanti bawa dokter dari Jepang sini. Wah, enggak, suruh orang lain saja yang khutbah ke sana. Saya kurang sehat. Padahal saya sudah tahu Jepang itu minus 20. Penyakit model saya begini ke sana, pulang tinggal nama itu.
Bukan takut mati, bukan. Ada tempat yang lebih bagus, insya Allah. Suruh aja ustaz-ustaz yang muda, panggil yang muda-muda itu, termasuk yang bagi-bagi duit kemarin itu, gondrong itu. Itu cocok itu. Itu yang pro kafir juga itu, pro Kristen, pro kafir, dipuji-puji di mana-mana, penjilat, pengkhianat, penjilat. Kalau mau suka kaya di Indonesia begitu, jago jilat. Siapa yang jago menjilat, wah kaya itu. Kaya. Saya bilang bagi mereka itu banyak di Indonesia ini. Yang muda-muda, usaha muda-muda itu suruh di Jepang. Padahal dia tahu, saya tahu persis, Jepang itu ada satu suku yang berdiam di pinggiran Jepang. Namanya Ainu. Ainu itu dalam bahasa Jepang Haiko, kalau apa itu bahasa Jepang, artinya manusia. Kalau bahasa logisnya Adam, manusia. Berdiam dengan jumlah yang tidak banyak, 200.000 di pinggiran kota Jepang. Suku yang paling lain daripada lain dari antara orang-orang Jepang, Ainu. Ini melambangkan, menggambarkan bagaimana keterasingan suku Israel di tengah bangsa-bangsa. Tidak punya senjata, tidak punya munisi, tidak punya pemerintah, bahkan tidak punya sejengkal pun tanah. Ini Israel. Tapi dengan kepiawaian otak yang diberikan Allah kepada mereka, ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu bi ahdi wa ahdikum wa iyya farhamun. Akan kami tambahkan nikmat kami kepada kamu asal kamu takut kepadaku saja, kata Allah. Nah, berkah yang Allah titipkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Yakub. Nenek moyang mereka kan bebas ismu Ahmad yang terakhir, tapi nenek moyang mereka wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, sampai kepada orang-orang berserah, orang Islam, muslimun, orang yang berserah diri. Jadi Yakub ini punya 12 anak dari 2 istri. Yakub mempunyai 12 anak, 10 anak mati di padang Sinai, 2 yang tersisa suku Israel. Suku yang termuda Benyamin dan Yusuf. Nah, ini yang masih bertahan sampai sekarang. Dari sifat Benyamin inilah hadir kaum Zionis. 12 suku ini, 10 hilang di padang gurun, padang Sin, 12 yang masih hidup. Jumlahnya tidak banyak seperti pikiran suku Jepang itu, ya. Tapi kepiawaian dan berkah yang Allah titipkan dari nenek moyang mereka Yakub, bahkan Ibrahim sendiri diberi berkah. Dari Ibrahim ada Ismail, Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub. Ini Yakub inilah nenek moyang Israel. Dia pernah dalam sejarah, Nabi Yakub ini pernah, sampai sekarang orang Israel tak boleh makan lembu dari bangkai. Batas pangkal paha ini sampai sekarang orang Israel Yahudi nggak boleh makan lembu di pangkal paha. Pasti Bapak bertanya, kenapa Ustaz? Karena Nabi Yakub ini pernah minta dailah fatahajat. Di tengah malam dia bermunajat kepada Allah. Dia berdoa sampai besok pagi. Dia tidak berhenti bermunajat. Sholat di hadapan Allah, hanya meminta tanda tentang nama Israel. Pagi-pagi begini, barulah wahyu turun. Namamu sekarang bukan Yakub, kata malaikat.
Namamu sekarang adalah Israel. Jadi Gilbert Rumoino ditakdir di Jakarta, pendeta ini salah dia. Justru kalau dia kiblatnya kepada Bani Israel, dia mesti mendukung sholatnya umat Islam. Karena semua orang yang menghadap Tuhannya, agama yang samawi, agama yang betul-betul menyembah kepada Sang Pencipta, pasti dengan isyarat praktik ibadah dengan cara sujud, sembah, sholat di hadapan Allah. Itu yang dilakukan Yakub. Jadi pendeta-pendeta dan para ustadz ini kalau bicara Timur Tengah harus luas. Saya kalau bicara soal hadis saya kalah, karena saya tidak pernah sekolah tentang Islam. Tapi kalau antum bicara soal Nabi, dan coba-coba, saya pernah lama di sana, tahu persis saya. Jadi saya kalau cerita sama kiai-kiai di pesantren, nyambung pasti. Oh, kok kiai tahu? Tahu Ustaz. Ini kitabnya, Allah Akbar. Kemarin saya ketemu Kiai Haji Syukron Makmum 4 hari lalu, halal bihalal dengan Haji Roma Irama Fahmi Tamami. Sekian banyak kiai di situ kami berempat ngomong, bicara tentang keturunan Israel. Rupanya beliau tahu sekali. Oh, kiai tahu? Iya, namanya ini Ustaz, istilahnya ini Ustaz, daerahnya ini. Kiai sampai ke sana, sampai Ustaz. Cikal bakal nama Israel itu karena pengaduan Nabi Yakub di hadapan Allah. Nah, ini kafir goblok apa Kristen ini Gilbert Rumoino, dia bilang katanya cuma 2,5%. Allah Akbar. 10% itu ibu bapak bukan orang Kristen yang praktik. Itu dalam kitab Maleaki. Ulang ya. Kitab Maleaki 3 ayat 10. Saya hafal ayat itu. Bawalah perbendaharaan 10% ke dalam rumah Tuhanmu. Ujilah jikalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kamu. Nah, untuk menguji saya yang betul atau Gilbert Rumoino, pimpinan kafir, nah, persekutuan itu hanya berlaku di gereja Gilbert sendiri, karena dia pendeta materialistis. Pendeta itu bapak, hidupnya tertib. Pendeta kalau ketahuan bikin warung atau jualan atau berbisnis, get out you, keluar kamu sebagai pendeta. Pendeta tidak boleh berbisnis, kerjaannya cuma duduk diam, digaji oleh jemaat. Belanda menggaji dia, memberikan insentif, memang gajinya besar. Begitu. Makanya pendeta senang jadi pendeta, cuma duduk-duduk. Ya, duduk-duduk, tiap bulan terima gaji. Jadi nggak ada istilah perpuluhan di gereja itu, bohong gitu itu. Saya bantah. Ustaz itu saya bilang, tidak ada gaji. Jadi gaji kamu dari mana? Gaji saya 30 hari dalam sebulan. Itu gaji saya 30 hari dalam sebulan. Jadi kamu hidupi anak-anak banyak begini, bukan saya yang hidupkan, Allah yang hidupkan. Kaget mereka. Jadi mereka itu selalu logika. Makan itu harus punya gaji, kerja harus punya gaji. Ini persaingan duniawi kuat sekali di dalam itu. Saya bilang, ustaz-ustaz itu di pedalaman banyak anaknya, dia bangun pesantren hanya dengan iman. Karena saya meyakinkan saudara-saudara, orang tua luar biasa agama Islam ini. Ya, kami tidak boleh mencuri, orang Islam tidak boleh menyembah yang nampak digambar, nggak boleh. Itu namanya musyrik. Dengan mereka saya menerangkan begitu. Itulah sebabnya ada sebagian keluarga saya Manado, ada yang masuk Islam, dan setelah masuk Islam, orang-orang lain mengikuti juga mereka masuk Islam. Oleh sebab itu, kesaksian inilah
sampai hari ini Ibu Bapak boleh lihat bagaimana pengaruh Islam di Manado. Buka saja di Google presentasi umat Islam di Manado tahun 2024, 62%. Di Manado hampir tiap hari orang mengucapkan la ilaha illallah. Gini, di tengah Islam digabung, diancam, saudara kita tertindas di Palestina. Bukan Islam hancur, tambah orang simpati kepada Islam. Bodoh sekali Yahudi, bodoh Yahudi, ya. Prancis, orang masuk Islam, Amerika, apalagi London, semua negara-negara Eropa dan Amerika mulai berbondong-bondong. Bahkan kalau nggak salah di Argentina, konsekuensi komitmen pemerintah untuk melindungi saudara Muslim maksimal. Seluruh masyarakat Argentina yang beragama Katolik boleh mengunjungi masjid untuk melihat-lihat kegiatan masjid dan sekaligus menaruh simpati kepada warga Muslim. Argentina paling aman. Mereka berbondong-bondong datang, laki-laki, anak kecil, perempuan, ibu-ibu. Ternyata bukan cuma datang, I witness the is of God, but Allah and Prophet Muhammad is the messengers of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk Islam korbannya. Ini yang punya kelakuan. Ada dua wanita yang disandra oleh Hamas. Nenek-nenek, oma-oma, gadis-gadis cantik Israel. Adakah diperlakukan tidak manusiawi? No. Diperlakukan dengan manusiawi. Pakaiannya yang tadinya tidak etis, pakaiannya santun, menggunakan UNC and short, celana pendek, ditutup sama Hamas dengan rapi. Kesaksian timbul di tengah masyarakat. Kami diperlakukan dengan baik, yang sakit kami diobati, yang lapar kami dikasih makan, bahkan kami disayang betul oleh Hamas, tidak diapa-apakan. Ini adalah kita berdoa saja, Bapak. Begini, jangan cuma berdoa Palestina merdeka, doakan juga kehancuran Israel. Mungkin inilah akhir dari pengembaraan selama kurang lebih 78 tahun konflik Palestina Israel. Kita nggak tahu kalau Allah sedang menyembunyikan pasukan di bawah tanah yang akan mengepung Israel. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi biasanya kalau umat Nabi sudah tidak mampu, dalam sejarah-sejarah para Nabi ya, kalau umatnya sudah tidak kuat, biasanya kekuasaan Allah itu datang di saat ketidakmampuan Nabi memimpin umat.